Halo, kenalin, namaku Sindra Ilma. Di sini aku mau cerita tentang pengalaman horor aku pada tahun 2010. Jadi, pada saat itu aku menginjak kelas 1 MTS dan aku tinggal di pondok pesantren. Setelah lulus SD, aku dimasukin ke pondok pesantren sama om dan bulekku. Karena sejak kelas 2 SD, aku nggak tinggal sama orang tuaku lagi. Mereka merantau di Papua. Kejadian ini terjadi setelah 2 bulan. Aku berada di pondok pesantren. Pas waktu lagi istirahat sekolah, aku masuk ke kamarku. Mbak Iva yang sedang sakit manggil aku. "Ilma," katanya. Aku jawab, "Apa Mbak?" Terus Mbak Iva, jadi ini Mbak Iva bilang, "Beliin es krim dong," gitu. Terus aku bilang, "Gak mau ah, panas, capek," sambil kesel gitu jawabnya. Mbak Iva cuma bisa diem. Setelah percakapan yang sangat singkat itu, aku masuk ke kelas lagi karena jam istirahat udah selesai. Gak kerasa udah waktunya pulang sekolah. Nah, biasanya kalau habis pulang sekolah itu jadwalnya aku sekolah madrasah. Itu dari jam 2 siang sampai jam 5 sore. Sepulang dari madrasah, aku perhatiin kamar. Loh, kok Mbak Iva gak ada? Mbak Iva di mana ya? Kataku. Lalu salah satu teman sekamarku, dia namanya Mbak Ulfa, dia jawab, "Mbak Iva pulang dijemput orang tuanya." Aku tanya, "Loh, kenapa?" Mbak Ulfa jawab, katanya mau dirawat sementara di rumah, paling 2 hari terus pulang. Setelah itu, kegiatan di pesantren tetap berjalan seperti biasanya. Aku sempat menyesal sih kenapa aku nggak mau beliin es krim buat Mbak Iva pada saat itu. Lalu 2 hari kemudian, tepatnya itu hari Jumat di mana sekolah kita libur. Aku yang saat itu habis mengaji melihat Mbak Ulfa keluar dari kamar pengurus pondok dan menangis jadi-jadinya. Langsung saja aku menghampirinya. Aku tanya, "Mbak Ulfa kenapa?" Sambil menunggu Mbak Ulfa tenang, lalu Mbak Ulfa menjawab, Mbak Iva kenapa Mbak?" Aku tanya. Lalu Mbak Ulfa bilang, "Mbak Iva udah meninggal sambil menangis sekencang-kencangnya. Lalu aku lari ke kamar dan aku berpikir kayak, ya Allah, kayak gak mungkin gitu. Ya Allah, innalillahi Mbak Iva. Dan aku mengingat kejadian terakhir, kesan terakhir yang aku kasih. Aku gak sempat beliin es krim buat dia. Lalu sekitar 1 bulan setelah kepergian Mbak Iva, aku sakit. Aku demam tinggi dan aku hanya bisa tidur terlentang di kamarku aja. Sampai pada suatu hari, aku inget banget kalau itu tuh hari Jumat. Dan itu tuh subuh sekitar jam 4 lah. Aku kebangun buat buang air kecil. Tapi gak tahu kenapa pas waktu aku mau bangun tuh aku kayak gak kuat ngangkat badanku gitu loh. Jadi ini bukan tindian ya, soalnya aku sering banget tindian. Kalau tindian tuh kayak gak bisa ngomong, gak bisa gerak, bahkan gak bisa nafas. Tapi kalau ini tuh aku masih bisa nafas, cuman aku gak kuat ngomong aja karena emang aku lemes kan, sakit. Terus aku bisa gerak, tangannya bisa gerak-gerak, kakinya bisa, cuman buat ngangkat badan aja yang gak bisa gitu kan. Terus aku kayak udah berusaha gitu, kok gak bisa bangun nih, kenapa? Ya ampun, nih badanku kenapa gitu kan. Ya udah, akhirnya aku ngompol
di kasurku itu dalam keadaan sadar. Akhirnya pada bangun buat sholat subuh kan, 4:30 pada bangun, pada sholat subuh. Nah, pada saat itu tuh pada belum tahu kalau aku tuh ngompol. Sekitar jam 9 pagi, mereka itu nawarin aku makan. Udah diambilin gitu kan, ditawarin. Langsung aku ngomong, "Mbak, aku ngompol," kayak gitu. Dan anehnya pada saat itu aku tuh udah bisa bangun, gak kayak pas waktu subuh tadi. Aku bisa bangun, terus aku bersih-bersih, terus akhirnya aku pindah posisi tidur. Nah, saat itu udah menjelang duhur, aku ngerasa badanku tuh semakin panas, semakin menggigil. Akhirnya aku milih buat tidur aja. Terus aku bangun tuh sekitar maghrib mungkin. Aku ngeliat dalam kamar itu banyak banget kuntilanak. Semuanya kuntilanak. Jadi di satu kamarku itu ada 20 orang. Jadi kayak ibarat tidurnya itu kayak pindang dijejer-jejer gitu kan. Tapi pada saat aku bangun itu, aku tuh ngeliat mereka tuh kayak orang yang ngelakuin aktivitas gitu. Ada yang duduk, ada yang di depan jendela, ada yang ngintip di pintu, ada yang lagi jalan ngambil apa di lemari, bahkan ada yang duduk di atas lemari. Dan mereka semua itu kuntilanak gitu loh. Aku yang kayak apa sih, kalian apa gitu. Cuman ya aku udah diem aja. Terus aku tidur lagi, kayak nggak gas gitu loh. Setelah itu aku denger banyak banget orang tuh nangis, banyak banget yang nangis sambil manggil nama aku, Ilma, Il, bangun Il, kayak gitu kan. Terus aku ngeliat kan ke sekelilingku tuh banyak banget orang. Aku cuma bertanya-tanya dalam hati aku di mana? Aku juga nggak bisa jawab mereka gitu kan. Aku cuma bisa tidur terlentang sambil nangis saja. Dan setelah itu aku dijemput sama om dan buleku. Sehari setelah kejadian itu, berarti hari Sabtu, aku dijemput sama om sama bule aku. Aku dinyatain kritis sama dokter yang nanganin aku. Sampai akhirnya aku ngelewatin masa koma dan juga sempat lumpuh total. Setelah sekitar 2 bulan aku di rumah sakit, aku dibolehin pulang. Semenjak saat itu aku jadi lebih peka dengan mereka yang tidak terlihat dan juga tidak bisa dirasa. Oke, sekian cerita dari saya. Terima kasih untuk yang udah dengerin. Maaf banget kata-katanya masih amburadul. Next, insya Allah ada lagi cerita dari saya tentang pasca keluar dari rumah sakit. Oke, terima kasih.